Halo, selamat siang. Nama saya Dlakwini dan hari ini saya akan membahas mengenai materi sistem hukum dan sosialisasi mengenai anti korupsi. Latar belakang. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia korupsi marak sekali terjadi. Faktor-faktor penyebab korupsi tersebut ada 4. Yang pertama adalah faktor politik. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik. Kepentingan politik para pemegang kekuasaan ketika mereka ingin meraih dan mempertahankan kekuasaan mereka. Yang kedua adalah faktor hukum. Dapat dilihat dari kedua sisi, yaitu sisi aspek perundang-undangan dan dari sisi lemahnya penegakan hukum. Ketiga adalah faktor ekonomi. Hal ini dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang mereka terima tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Faktor organisasi. Hal ini terjadi karena organisasi membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Pentingnya gerakan anti korupsi. Gerakan anti korupsi penting karena dampak dari korupsi sangat signifikan, yaitu rusaknya struktur budaya dan moral akibat korupsi. Selain itu, dampak juga dapat berupa pertumbuhan ekonomi yang terhambat, ancaman inflasi, bertambahnya kemiskinan, dan lain-lain. Pembahasan konsep. Definisi korupsi itu sendiri adalah suatu tindakan dari seseorang yang menyalahgunakan sebuah kepercayaan dalam suatu masalah maupun organisasi guna memperoleh keuntungan pribadi. Terdapat 7 bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama adalah terkait keuangan negara atau perekonomian negara. Contohnya adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan. Yang kedua adalah suap menyuap. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban. Dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Penggelapan dalam jabatan, contohnya adalah pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya. Pemerasan. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Perbuatan curang, contohnya adalah pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Benturan kepentingan dalam pengadaan, contohnya adalah seperti pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Yang terakhir adalah korupsi terkait gratifikasi. Contohnya, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Contoh korupsi yang terkenal adalah kasus EKTP. Setia Novanto, mantan ketua DPR, memiliki peran penting dalam skandal korupsi yang merugikan negara sebesar 2,3 triliun rupiah. Jaksa akhirnya menuntut dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan hukuman penjara 16 tahun, pencabutan hak politik selama 5 tahun, denda 1 miliar, dan pengembalian uang sebesar 7,3 juta US dollar. UU yang pertama adalah UU nomor 31 tahun 99 yang menggantikan UU nomor 3 tahun 1971. Digantikan karena diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Yang kedua adalah UU nomor 20 tahun 2001 yang menggantikan UU sebelumnya. Untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keanekaragaman penafsiran hukum, dan memberikan perlindungan terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. Bagian penutup. Terdapat 3 solusi korupsi. Yang pertama adalah represif. Represif adalah upaya penindakan hukum untuk membawa koruptor ke pengadilan. Dan ini dengan mengajak masyarakat untuk melakukan pengaduan masyarakat, karena pengaduan tersebut merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting. Represif dilakukan agar masyarakat takut untuk melakukan korupsi.
Yang kedua adalah dengan perbaikan sistem. Perbaikan sistem perlu diterapkan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi dengan cara mendorong transparansi penyelenggaraan negara dan dengan memodernisasi pelayanan publik agar tidak dapat menimbulkan celah untuk terjadinya korupsi. Hal ini dilakukan agar orang atau masyarakat tidak bisa melakukan korupsi. Ketiga adalah edukasi dan kampanye. Strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak mau melakukan korupsi. Kesimpulannya adalah penting untuk memiliki prinsip hidup anti korupsi sebagai bentuk pencegahan agar kedepannya kita tidak korupsi, baik dalam hal kecil maupun hal besar. Nilai-nilai anti korupsi juga perlu diterapkan dari masa muda, karena korupsi merupakan tindakan melanggar hukum dan salah di mata Tuhan. Jadi Bible integration-nya diambil dari Keluaran 23 ayat 8. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Hal ini berhubungan dengan materi karena suap menyuap merupakan salah satu bentuk dari korupsi. Dan Alkitab mengajarkan kita untuk tidak melakukan korupsi, karena hal tersebut merupakan hal yang salah. Terima kasih telah mendengarkan.